making disciples, transforming lives. Kita tahu di tahun ini visi gereja kita ya yang diperoleh oleh gembala kita dan juga hari ini kalau Anda adalah bagian dari keluarga di GMS, mari kita hidupi visi ini. Visi kita adalah tahun The Year of Victory and International Blessing. Mungkin bagi beberapa dari Anda merasa apa ya signifikannya dalam kehidupan kita, kehidupan Anda gitu ya. Tapi percayalah kalau Anda adalah bagian dari keluarga ini, Anda akan menikmatinya dan seperti minyak urapan turun dari kepala, janggut dan jubahnya, saudara, kita akan hidup di dalam kemenangan dan berkat internasional. Yang percaya katakan amin. Ya, kita buka dulu sebuah ayat yang mengingatkan kita tentang visi tersebut di Yesaya 60. Salah satu bagian yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya, gitu ya, apa yang Tuhan mau sampaikan sepanjang hari ini di 3 ibadah, saya kasih judul besar janji pemulihan Tuhan. Saya berdoa, saya siapkan firman gitu ya, saya baca dari berbagai macam yang saya baca itu kembali lagi Tuhan kasih tahu ini, sampaikan ini dari berbagai sumber, saya berbagai ayat. Poinnya tetap sama gitu ya, karena Tuhan itu mau memulihkan Anda dan saya. Kita baca di Yesaya 60 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Perhatikan ayat ke-17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak dan sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau Anda perhatikan di beberapa ayat ini ada kata kunci atau kata yang sering diulang yaitu kata ganti, katakan ganti. Ayat 15 sebagai ganti keadaanmu itu bicara tentang kondisi kita, situasi kita gitu ya. Ayat 17 ditulis sebagai ganti sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita hidupi, sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tuhan ada sebuah janji yaitu mengganti. Dan kalau saudara baca di sini penggantinya bukan dengan sesuatu yang sama atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi kalau saudara baca Tuhan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Dan itulah definisi pemulihan yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan Anda dan saya. Ya Tuhan itu kalau memulihkan itu dia nggak pernah kaleng-kaleng gitu ya. Tuhan kalau memulihkan itu nggak cuma mengganti tapi dia itu memberikan yang lebih baik. Saudara ada 3 judul sepanjang hari ini. Yang pertama adalah Tuhan ahli di dalam memulihkan gitu ya. Yang kedua melihat melampaui keadaan nanti di ibadah yang kedua. Dan yang ketiga adalah ruang untuk Tuhan bekerja. Karena apa? Karena pemulihan itu adalah keahliannya Tuhan. Saudara percayakah Anda bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa alami. Seburuk apapun itu Tuhan itu bisa punya kuasa atau Tuhan itu punya kuasa yang jauh lebih besar. Saudara di dalam sepanjang Alkitab kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya semuanya itu tentang pemulihan. Gitu ya, cerita-cerita di mana Tuhan itu memulihkan segala sesuatu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu Tuhan sudah rencanakan dan lakukan pemulihan demi pemulihan, Saudara. Saudara, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu seringkali tidak terjadi atau tidak terlihat seperti sesuatu yang kelihatannya baik di awal. Beberapa dari Anda mungkin di tahun lalu Anda mengalami kehilangan. Beberapa dari Anda mungkin bahkan di awal tahun ini Anda mengalami sebuah perubahan yang Anda anggap itu sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara ya. Tapi tahukah saudara bahwa pemulihan itu seringkali dimulai dengan kehilangan.
Kalau Anda mau menggantikan sesuatu, Anda harus buang yang lama untuk ganti yang baru. Tapi kadang-kadang di masa transisi itu yang belum kelihatan yang membuat menantang iman kita, saudara. Kalau kita mau merenovasi rumah, sebuah rumah untuk Anda mau bangun lebih besar atau Anda mau mempercantik, pasti ada bagian-bagian yang Anda harus mungkin hancurkan, Anda harus buang, Anda harus kelupas gitu ya. Dan itu adalah masa di mana messy dan nggak bagus kelihatannya. Belum jadi soalnya, bahkan bukannya belum jadi, tapi kelihatannya hancur. Rumahnya sepertinya di beberapa area itu hancur. Gitu ya, harus dirobohin, harus dibongkar, harus dirusak bahkan gitu ya, dibuang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Pemulihan itu bisa terlihat seperti sesuatu yang berantakan, pemulihan bisa terlihat sebagai sesuatu yang kelihatannya tidak menyenangkan, bahkan membawa duka di dalam kehidupan kita. Kalau Anda merenovasi sebuah rumah, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang Anda itu punya kenangan gitu ya. Anda mungkin pernah melakukan banyak aktivitas di ruangan tertentu yang Anda mau renovasi. Tapi ketika Anda renovasi mungkin itu tidak lagi seperti yang biasanya. Anda akan, itu mixed feeling. Saudara pernah enggak Anda ganti mobil? Saya dulu pernah tuh waktu di Jakarta gitu ya, pertama kali punya mobil dulu mobil pertama saya tuh mobil Panther bekas yang warna hijau itu. Kalau saudara ya usia 40 ke atas mungkin tahu gitu ya, Panther belalang tempur gitu ya yang zaman dulu itu. Terus karena saya itu pertama kali saya pakai bertahun-tahun. Tapi karena satu dua hal sudah beberapa kali rusak dan memang tahunnya sudah tua, saya berencana untuk mengganti. Ya, dapat yang baru tapi mixed feeling, kehilangan yang lama gitu ya. Kayak loh ini rasanya kehilangan, ya kepengen dapat yang baru, senang mau dapat yang baru tapi melepaskan yang lama itu kadang-kadang gak gampang. Ya demikian juga berikutnya, saya sampai foto saudara, paling gak ada kenangan sebelum melepas. Padahal sebenarnya itu cuma barang mati. Sesuatu yang tidak bernyawa, tidak punya histori. Saya cuma dengan dia, tapi dia nggak punya histori dengan saya karena dia bukan siapa-siapa, itu karena barang mati gitu kan. Nah apalagi di dalam kehidupan kita kadang-kadang itu bukan cuma barang mati. Ketika Tuhan mau memulihkan kita, ada hubungan-hubungan juga yang Tuhan itu bisa ubah, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa jauhkan gitu ya. Sehingga kita merasa, loh kok orang ini yang tadinya deket gitu ya tiba-tiba pergi. Kadang-kadang kalau dalam kehidupan rumah tangga salah satu yang membuat perubahan itu ketika ART yang sudah 10 tahun kerja gitu ya. Yang sudah tahu seluk-beluk rumah sampai ke ujung-ujung yang bahkan pemiliknya nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba minta pulang mendadak. Loh, dan kita merasa loh terus gimana hidupku, wah gimana gitu yang selama ini menghandle semuanya atau orang-orang kunci yang ada dalam kehidupan Anda. Yang biasa Anda familiar dengan dia, tapi karena satu dan dua hal, entah orang itu meninggal, orang itu berhenti kerja, orang itu pergi, orang itu memutuskan hubungan dan sebagainya, kita merasa kehilangan. Situasi juga sama, saudara. Pemulihan bisa terlihat seperti itu. Tapi di kacamata kita itu kadang-kadang kita fokus kepada grievingnya, kepada dukanya, kepada kehilangannya. Sehingga kita nggak bisa melihat bahwa sebenarnya itu adalah awal dari bagaimana Tuhan itu mau menggantikan gitu ya. Awal dari bagaimana Tuhan itu mau membawa kita ke dalam season yang baru. Awal dari bagaimana Tuhan itu mau memulihkan kita. Itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini supaya Bapak Ibu, Tuhan itu tahu apa yang saudara alami. Saya nggak tahu detail. Saudara mungkin satu dua hal Anda merasa ada hal yang hilang di masa lalu. Poin yang pertama adalah di dalam pemulihan, saudara harus percaya satu hal ini yaitu kuasa Tuhan itu melampaui kehilangan Anda. Kuasa Tuhan itu jauh melampaui kehilangan Anda. Percayalah ketika sesuatu itu pergi, itu karena Tuhan itu mau punya ruang untuk memberikan Anda sesuatu yang baru dan lebih baik.
Ya, Tuhan itu seringkali dengan sengaja, garis bawahi dengan sengaja menghilangkan orang-orang atau situasi yang tidak lagi sesuai dengan tujuan hidup yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan Anda. Orang-orang itu punya peran dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang perannya itu sampai di bab tertentu. Anda pernah nggak nonton sebuah film seri gitu ya, ada orang-orang yang cuma sampai episode tertentu, kemudian mereka pisah, di episode berikutnya mereka nggak ada lagi. Orang-orang itu nggak ada lagi, tapi episode tetap berlanjut dan bahkan happy ending. Ketika Tuhan mau memulihkan kehidupan Anda dan saya, salah satu cirinya adalah ketika Anda mengalami kehilangan demi kehilangan. Lihatlah itu sebagai awal pemulihan Tuhan. Bukan sekedar Anda fokus kepada kehilangannya, merasa semuanya end of the world gitu ya. Ya ada lagunya kan, kenapa matahari masih bersinar, bukankah this is already the end of the world? Because he doesn't love me anymore gitu kan. Ada lagunya ketika kita merasa kita kehilangan orang tertentu, kita merasa itu adalah akhir dari dunia ini, akhir dari kehidupan kita. Bukankah satu bab berakhir itu berarti ada bab yang baru. Ketika sesuatu berakhir itu berarti tanda sesuatu yang baru itu muncul. Saya mau di hari ini, di awal tahun ini kita punya perspektif yang baru, melihat kehidupan dengan cara yang berbeda dan melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita terus terpuruk, tapi kadang-kadang kita yang membuat diri kita itu tetap ada di sana. Oleh sebab itu firman Tuhan untuk Anda di pagi hari ini adalah di tahun yang baru ini Anda harus tahu bahwa Tuhan itu mau memulihkan Anda. Tuhan mau menggantikan yang lama gitu ya. Bukan dengan sesuatu yang sama tapi bahkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Pemulihan seringkali membutuhkan ruang untuk hal yang baru dengan cara menyingkirkan atau membuang yang lama. Tapi Anda harus bekerja sama dengan Tuhan. Orangnya mungkin gak ada, tapi di hati kita itu terus dan pikiran kita tuh terus memenuhi sehingga kita tuh gak membuka diri untuk sesuatu yang baru. Saudara, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang hilang dari hidup kita. Apa yang sepertinya pergi atau diambil. Sepanjang tahun ini kalau itu diizinkan terjadi, Anda ingat khotbah saya hari ini. Jadi jangan goyang terlalu lama, jangan berduka sedemikian rupa sampai Anda seolah-olah tidak bisa menatap sesuatu yang baru. Padahal ingat bahwa akhir sesuatu adalah awal dari hal yang baru. Dan Anda perlu percaya bahwa Tuhan itu mengasihi Anda semua. Proses ketika sebuah tanaman mau berbuah lebih banyak itu pun ada yang namanya pemangkasan. Di Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 kita pasti tahu cerita ini, Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan itu berarti ada sesuatu yang dibuang. Dibersihkan itu berarti ada yang dipotong. Dibersihkan itu berarti ada yang hilang. Tapi tujuannya tidak untuk menyakiti tapi supaya lebih baik. Dan Anda harus tahu itulah tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Katakan lebih baik. Anda punya pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Kalau Anda mengalami sesuatu yang buruk itu bukan akhir dari semuanya. Tapi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Lebih baik dalam arti ini apa? Yang sudah berbuah jadi lebih banyak berbuah. Ya, bukan berarti hidup Anda itu semuanya jelek. Ada hal-hal yang baik tapi Tuhan mau memberikan Anda masa depan yang lebih baik. Tuhan mau membuat kehidupan Anda itu jadi lebih baik. Oleh sebab itu kata dibersihkan bagi si pohon mungkin itu sakit. Karena mungkin ada ranting yang selama ini nempel harus dipotong. Mungkin ada sesuatu yang dia sudah familiar selama ini tiba-tiba harus diambil dan dibuang. Tapi lihatlah kepada firman Allah ayat yang pertama ditulis, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Ya, ranting itu yang berbuah, yang dibersihkan, dia harus percaya kepada Bapa yang menjadi pengusahanya. Dia harus percaya kepada siapa yang memotongnya, karena dia bisa yakin bahwa ketika itu dipotong memang sakit rasanya, tapi dia tahu bahwa tujuannya adalah membuat dia lebih banyak berbuah. Jadi mixed feeling itu akan lebih berat ke yang baik. Ketika kita kehilangan, kita perlu berduka. Ya, duka itu adalah atau rasa kehilangan itu sesuatu yang wajar. Memang itu sesuatu yang Tuhan taruh di dalam default hati kita. Tapi fokus ke sana bisa membuat kita tidak maju. Bahkan ketika kita itu menahan sesuatu yang Tuhan coba ambil dalam kehidupan kita, itu akan membuat proses kita itu tambah lebih lama. Ya, perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda itu bukanlah sebuah rejection, bukanlah sesuatu yang berusaha menghancurkan Anda, tapi saudara, Tuhan itu membuat arah hidup Anda itu sedang berubah. Ya, ada orang-orang yang mungkin awalnya bersama dengan Anda, tapi tujuan hidup Anda itu ada di sebelah kanan. Tapi ternyata orang ini gak sejalan, saudara. Tuhan sehingga membuat orang itu belok ke kiri, Anda belok ke kanan. Ya tentunya gak bersama-sama lagi. Tapi kalau Anda ada di dalam jalan yang sesuai dengan tujuan Tuhan, ujungnya itu pasti baik. Saudara, jadi poin yang pertama sekali lagi adalah Tuhan itu, kuasa Tuhan melampaui kehilangan Anda. Jangan fokus kepada apa yang tidak ada, jangan lagi fokus kepada apa yang hilang. Ya, bahasa kerennya itu move on, saudara ya. Move on, di awal tahun ini ayo move on. Apa yang Anda itu masih coba pertahankan, yang Anda tahu kok sebenarnya Tuhan tuh mau Anda tuh lepaskan. Tapi Anda masih coba pertahankan, saudara. Yang Anda halangi itu adalah pemulihanmu sendiri. Yang Anda sedang halangi itu adalah masa depanmu yang lebih baik. Tapi Anda berkata bahwa ini aja cukup, padahal Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih baik, saudara. Jadi kalau Tuhan itu suruh lepaskan, saudara belajarlah untuk let go. Katakan let go. Let go apa yang Tuhan mau lepaskan. Tuhan mau Anda lepaskan. Percayalah kuasa Tuhan itu bisa mengembalikan dengan jauh lebih baik. Selain hubungan juga mungkin situasi, tiba-tiba pekerjaan Anda harus berhenti. Saya di dalam kehidupan saya berulang kali saya melihat orang tua saya itu ngalami. Saya waktu masih kecil, orang tua saya, papa saya seorang dokter gigi, tapi mama saya itu buka toko gitu ya di rumah. Buka toko, dia bisa jahit, obras lah, jualan dan segala macam gitu kan. Sampai nggak tahu kenapa, pokoknya singkat cerita omsetnya itu benar-benar turun drastis. Akhirnya harus banting setir, akhirnya ganti lagi, ganti usaha, buka salon gitu kan. Buka salon sudah bagus, satu titik, entah satu dan lain hal gitu ya. Ngalami hal yang sama. Di tempat kami itu di kota kecil, bukan kota, lebih tepatnya di desa gitu ya. Mungkin nggak ada di peta. Nah, ada satu dan lain hal akhirnya ngalami pemerosotan, ganti usaha lagi dan itu berulang-ulang. Tapi kalau dilihat ya, grafiknya itu bisa turun tapi naiknya lebih tinggi. Turun lagi grafiknya lebih tinggi dan saya melihat ya selama kita itu terus percaya sama Tuhan, selama kita itu enggak terpuruk dan terus-terusan ada di sana dan kayak seolah-olah Tuhan itu enggak mampu mengangkat kita, Tuhan itu bisa mengangkat kita lebih tinggi. Sampai akhirnya kita pindah rumah, kita ganti lagi, orang tua saya ganti lagi usahanya gitu ya. Tapi grafiknya itu tambah naik gitu. Dan saya melihat dari situ saya belajar ternyata ya kalau kita itu even grafik kita turun, percayalah sekali lagi bahwa akhir segala sesuatu itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Sehingga kita nggak tinggal di bawah terus, kita nggak tinggal seolah-olah end of the world gitu, seolah-olah akhir dunia ini dan kita akhirnya sekedar hidup untuk survive. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya tuh pergi makan dengan jemaat gitu ya. Terus saya iseng tanya, resolusimu untuk tahun ini apa gitu kan. Saudara jawabannya adalah ya resolusiku survive. Hah?
Maksudnya oke gitu ya, saya bisa mengerti tapi sambil ketawa aja. Resolusiku tuh ya survive melewati tahun ini aja gitu ya. Tapi saya berpikir eh, nggak salah gitu ya, tapi kok sayang gitu loh. Padahal Tuhan itu punya banyak hal yang kita itu bisa nikmati, tapi kita hanya ada di level ya udah jalani aja lah hari demi hari, ya udah gini aja lah gitu ya. Kita bisa mencapai lebih dari sekedar survival mode ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari situasi kita dan Tuhan itu menyediakan perkara-perkara yang baik dan mulia yang kita bisa nikmati dan Anda bisa beriman untuk itu. Itulah kenapa kita itu bisa bangga punya Tuhan. Itu yang membuat orang Kristen tuh harusnya berbeda. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup dan Tuhan itu nyata punya rencana dalam kehidupan kita. Dan rencananya itu mulia. Bagi kita kelihatannya seperti hilang. Tapi bagi Tuhan, ya saya katakan itu ganti. Tuhan itu sedang merencanakan untuk mengganti. Dan ketika Tuhan mengganti itu mengganti dengan lebih baik. Oleh sebab itu poin yang kedua, pemulihan itu lebih dari sekedar penggantian. Saudara tahu kisahnya Ayub di dalam Alkitab ya. Gak adalah orang yang kayaknya hari ini itu lebih parah ceritanya dari Ayub. Mungkin Ayub itu ditulis di Alkitab sebagai ceiling masalah manusia. Ya, sebagai top of the top masalahnya manusia gitu ya. Karena mungkin Ayub itu mengalami semua yang manusia itu mungkin cuma parsial, kehilangan rumah mungkin iya, kehilangan anak satu. Saudara kalau baca di kisah Ayub, kita baca sama-sama. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12 ya. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12. Firman Tuhan kepada iblis, saya langsung jam ya ceritanya. Tuhan ada percakapan dengan iblis. Terus kemudian Tuhan ngomong, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang, merampas, memukul penjaga dan mata pedang hingga hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Kemudian orang ini belum selesai ngomong, sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, jadi ini tuh one time ya, bukan tahun ini, kemudian tahun depan, ini tuh dalam waktu yang hampir bersamaan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang Kasdim membentuk 3 pasukan menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang hingga aku sendiri yang luput. Jadi habis itu gak ada sisa. Mau dari apa tadi? Dari lembu, keledai, kemudian kambing domba, sekarang unta. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. One time, satu kali. Hanya aku sendiri yang luput sehingga Tuhan itu cuma meluputkan supaya menyampaikan kabar duka. Bayangkan saudara. Dari 4 penjuru, dari dari keledai, kambing domba, unta, kemudian anak-anak gitu ya. Saudara kalau jadi Ayub, Anda reaksinya gimana? Itu 4 orang datang, kasih tahu bahwa kamu tuh sekarang 0, gak punya apa-apa lagi. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya. Ya pastilah ya, namanya orang dikasih berita gitu kalau dia ketawa, nah itu berarti dia sudah gila gitu kan.
Dia bisa berduka dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita berkata demikian ketika kita kehilangan satu? Sedangkan Ayub itu kehilangan semuanya, saudara. Mungkin kita tuh cuma kehilangan pekerjaan, kita kehilangan satu orang dalam kehidupan kita. Saya tidak mengecilkan masalah. Saya tahu satu aja kadang-kadang itu sudah kayak segalanya buat kita gitu ya. Makanya saya bilang mungkin Ayub ini ditulis itu sebagai silingnya masalah manusia. Orang bisa kehilangan rumah, rumahnya kebakaran, tapi rekeningnya masih ada, anak-anaknya masih hidup. Gitu ya, masih ada hal yang dia bisa pegang. Tapi Ayub ini kehilangan semuanya. Kalau Anda baca cerita Ayub ini, Anda pasti tahu ending ceritanya. Ending ceritanya itu happy endingnya itu hidup kita itu kalau sama Tuhan. Kalau Tuhan itu mengizinkan dan kita tuh melewati proses dengan baik. Endingnya pemulihan Tuhan tuh gak kaleng-kaleng saudara. Saudara baca di Ayub yang pasal yang terakhir ya, Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan, ini loh pemulihan Tuhan tuh kayak gini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Tahu nggak saudara? Kepunyaannya yang dahulu itu, ya Ayub itu sudah orang nomor 1 terkaya di zaman itu, gitu ya. Itu yang belum 2 kali lipat. Yang dulu aja tuh Ayub itu orang yang terkaya di zaman itu. Tapi ketika Tuhan itu memulihkan, Tuhan itu pakai pengali. Kalau Tuhan memulihkan itu seperti yang Yesaya tadi katakan sebagai ganti. Ya, ganti besi digantinya bukan sama besi. Kalau Tuhan ganti besi, Tuhan ganti itu pakai tembaga. Sebagai ganti perak, Tuhan itu enggak ganti dengan perak. Kalau perakmu hilang, Anda bisa mempercayai bahwa Tuhan akan menggantikan itu dengan emas. Katakan amin. Saudara harus kenal siapa Allah yang Anda sembah. Kalau Allah itu mengambil sesuatu dalam hidupmu dan dia mau menggantikannya, percayalah Tuhan itu akan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Dan Anda bisa klaim itu dan mempercayai itu karena itu adalah firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Itu kata-kata firman Tuhan dan itu menjelaskan tentang karakter Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang ahli di dalam memulihkan dan kalau Tuhan memulihkan, pemulihan itu lebih dari sekedar penggantian. Ya, karena kalau sekedar penggantian ya dikembalikan seperti yang hilang. Tapi diganti ayat berikutnya. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan ikut berduka cita, menghibur dia oleh segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ya, perhatikan kata lebih daripada. Terus ayat yang lain-lainnya dikatakan dia dapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dan anak yang perempuan dinamai begini begitu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anaknya Yakub. Ayub. Tidak ada anak-anak perempuan yang lebih cantik, tidak ada yang secantik anak-anaknya Ayub. Saudara, Tuhan itu kalau memberi itu kayak gitu. Saudara ingat cerita ketika anggur di perjamuan Kana itu habis. Dan ketika Tuhan membuat anggur dengan mengubah air yang buat pembasuhan, dijadikan anggur. Lagi-lagi Tuhan tuh memberikan yang terbaik. Ketika dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta heran, dia nggak tahu. Dia pikir anggurnya si pengantin.
Nggak ada yang tahu kecuali pelayan-pelayan itu tahu. Dia nggak berani ngomong kalau itu adalah air pembasuhan. Air pembasuhan tuh air buat ini loh saudara, cuci tangan, air buat bersih kaki. Itu pasti bukan air bersih yang bisa diminum. Itu air pembasuhan. Pelayan-pelayan gak berani bilang, tapi pelayan itu tahu bagaimana Tuhan itu mengubah ya air menjadi anggur, tapi anggur itu juga punya kualitas. Anggur itu punya level. Dan kalau Tuhan mengubah, Tuhan itu mengubah dengan anggur menjadi anggur yang levelnya itu tinggi. Makanya pemimpin pesta heran, kok kamu menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang? Biasanya anggur yang terbaik itu diberikan dahulu supaya orang minum kan, ternyata anggurnya enak. Mereka merasa pengantinnya ini punya anggur yang luar biasa. Setelah mereka mabuk diganti anggur yang biasa, orang mabuk sudah gak peduli lagi. Gitu ya. Tapi pemimpin pesta ini ngomong, kamu kok menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Tapi pelayan itu tahu bahwa ini bukan anggurnya pengantin. Ini anggur yang bikin itu Tuhan. Saudara, dan tahukah saudara bahwa pemulihan itu bukan hanya sekedar pemulihan materi, tapi juga pemulihan emosional dan juga rohani. Kalau tadi seolah-olah dikatakan, sebagai ganti keadaanmu, Tuhan memberikan keadaan yang lebih baik. Sebagai ganti tembaga, Tuhan ganti perak dan sebagainya. Tapi penggantian Tuhan itu bukan sekedar materi. Apa yang hilang, mungkin gitu ya. Tahun lalu Anda pernah ditipu orang. Mungkin tahun lalu Anda pernah mengalami kehilangan, entah itu barang, entah itu secara penghasilan dan sebagainya, perubahan. Tuhan bisa menggantikannya tapi lebih dari sekedar materi. Cerita Ayub itu menjelaskan walaupun Ayub memang diganti secara materi 2 kali lipat, tapi apa yang Ayub dapatkan di dalam pemulihan itu bukan sekedar penggantian materi, tapi pengenalannya akan Tuhan itu jauh lebih dalam. Dia berkata bahwa kalau dulu aku dengar dari kata orang, hari ini aku kenal Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu di dalam proses pemulihan itu yang paling berharga adalah proses di mana kita melaluinya. Di situ kita kenal Tuhan lebih lagi. Itu adalah pemulihan hati kita, pemulihan roh kita, emosional kita. Mungkin Anda pernah dikhianati orang. Gitu ya, hati Anda hancur, hati Anda sepertinya hilang. Anda gak bisa ngerasain apa-apa lagi. Ada orang itu yang sampai di titik 6. 6 itu artinya dia udah gak bisa rasa, udah gak bisa sedih, udah gak bisa marah, ya plain gitu ya. Hidupnya itu flat, hatinya itu sudah 6, sudah gak bisa rasa apa-apa lagi. Tapi ketika Tuhan memulihkan hidup Anda, salah satu yang Tuhan memulihkan adalah emosimu. Emosi Anda itu juga akan dipulihkan. Anda akan mulai merasakan lagi. Mungkin rasa yang pertama yang Anda rasakan adalah rasa sakit. Kenapa? Karena orang itu memilih 6, memilih gak mau merasakan apa-apa karena dia gak mau rasain rasa sakit. Kalau Tuhan itu seolah-olah rasa sakit Anda itu muncul, tahukah Anda bahwa itu adalah awal dari pemulihan? Orang ketika dia merasakan sakit gitu ya, Anda harus tahu bahwa itu adalah awal Tuhan mau menyembuhkan Anda. Berarti benteng yang selama ini dibangun itu Tuhan runtuhkan supaya Tuhan bisa masuk ke dalam. Dan yang ketika Tuhan masuk ke dalam, yang pertama kali Anda rasakan itu ya rasa sakit yang mungkin Anda tunda dari pengalaman yang buruk yang Anda alami. Izinkan Anda mengalami rasa sakit itu, it's okay to cry, gak apa-apa untuk Anda menangis, tapi izinkan Tuhan itu menyembuhkanmu. Kalau ada orang-orang yang perlu Anda ampuni, ampuni mereka. Itu membuat Anda bisa melepaskan hal yang lama untuk Anda siap terima sesuatu yang baru yang lebih baik, saudara. Tuhan menggantikan bukan sekedar materi tapi juga emosi dan rohani kita. Tuhan itu ketika memulihkan, dia bukan cuma mengganti tapi mengkali gitu ya. Dikali 2 kali lipat, ada kalimatnya demikian. Dan yang berikutnya ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan itu memulihkannya itu pribadi.
Setiap orang punya cerita beda-beda. Pemulihan itu tidak pernah grosiran. Pemulihan itu selalu customize. Anda dan orang di sebelah Anda punya cerita hidup yang berbeda. Saya pribadi gitu ya, mungkin ketika saya cerita ke orang lain mikir itu bukan hal yang besar buat dia. Tapi buat saya itu hal yang pribadi dan besar. Karena ukuran tiap orang bisa beda-beda. Saya pernah cerita kepada seseorang, dulu waktu saya masih awal-awal di Jakarta gitu ya, punya anak saya masih kecil, pekerjaan menuntut saya pokoknya berangkat pagi pulang malam sampai jarang. Ya kita ada waktu-waktu tapi saya merasa saya kehilangan banyak waktu dengan anak-anak saya. Saya coba usahakan tetap berasanya itu kayak harusnya enggak seperti ini. Tapi itu sesuatu yang di luar kontrol saya. Satu kali saya pernah pergi ke Israel, pertama kali itu tahun 2013 bulan Desember. Anak saya yang pertama usia lahir tahun 2007, berarti hampir 6 tahun gitu ya, waktu itu 5-6 tahun. Ketika saya mau pergi, anak saya tuh nangis teriak sampai, kalau nggak salah saya pergi tuh dini hari. Nangis gitu ya, dan saya itu nggak bisa menenangkan tapi saya tinggal pergi. Aduh rasanya sakitnya di hati itu gimana gitu ya. Sampai saya tuh pernah berdoa, aku berdoa Tuhan akan gantikan supaya aku ini bisa pergi ke Israel sama anak-anak. Nah mungkin bagi orang lain itu bukan hal yang penting gitu ya. Tapi buat saya itu penting sekali karena saya merasa saya tuh udah ninggal lebih lama. Dan lihat dia nangis teriak itu kayak rasanya sakit. Jadi saya berdoa Tuhan, aku minta Tuhan satu kali Tuhan gantikan, dan benar. Tuhan gantikan itu gak cuma sekali tapi 2 kali. Entah dengan cara yang ajaib lah gitu loh. Nah itu hanya salah satu dari banyak cerita yang lain dalam kehidupan saya yang saya lihat bagaimana kalau Tuhan itu menggantikan, Tuhan itu menggantikan dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih luar biasa. Anda juga bisa minta itu di hadapan Tuhan. Apa yang hilang dari hidupmu di masa lalu? Mungkin bukan tahun lalu, mungkin itu 5 tahun lalu yang Anda mungkin sudah, ya sudahlah. Tapi Anda enggak pernah berharap Tuhan itu menggantikannya. Hari ini saya mau jelaskan Allah yang Anda sembah itu adalah Allah yang mau menggantikan. Dan Tuhan itu kalau memulihkan dan menggantikan itu, menggantikan dengan berkali-kali lipat. Ya, poin yang ketiga adalah mempercayai Tuhan adalah awal dari pemulihan. Tuhan yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan itu bisa mengubah alam semesta dari yang berantakan gitu ya, dari yang tidak ada apa-apa, dikatakan bumi belum berbentuk. Belum berbentuk itu berarti bukan gak ada ya, tapi gak karo-karuan gitu loh ya. Bumi itu belum berbentuk, jadi gak ada bentuknya, ada tapi berantakan dan kosong. Dikatakan di ayat Kejadian pertama ayat yang pertama, bumi belum berbentuk dan kosong. Berfirmanlah Allah, roh Allah berlayang-layang di atas permukaan bumi, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah begini, jadilah begitu. Jadilah pohon, semua tanaman, jadilah binatang dan sebagainya. Kalau Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang dari tidak beraturan menjadi sangat tertata dengan baik, dari yang tidak ada menjadi ada. Untuk alam semesta, apalagi dengan hidupmu. Hidup Anda itu setitik di antara alam semesta yang besar ini. Kalau untuk alam semesta yang luar biasa berantakan aja Tuhan bisa menata kembali. Dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan memulihkan apa yang kosong menjadi berisi dan mengisi dengan semua yang jauh lebih baik. Hidupmu apalagi. Makanya di Yesaya tadi dikatakan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan keadilan untuk mengatur hidupmu. Kalau hari ini Anda melihat hidupku ini kayak berantakan gitu ya. Ada banyak hal gak terkendali, tidak tertata dengan baik. Saudara,
baca ayat itu, perkatakan ayat itu, Tuhan aku percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, keadilan Tuhan itu akan mengatur hidupku. Waktu demi waktu, hal demi hal. Tuhan aku minta Tuhan tata hidupku sehingga hidupku ini teratur. Saudara bisa minta itu sama Tuhan karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kita klaim, kita mendoakan apa yang sudah menjadi janji Tuhan. Tapi pemulihan itu juga dimulai dari ketika kita itu percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena pemulihan itu sebuah proses. Pemulihan itu enggak terjadi instan. Ya, pemulihan itu dimulai dengan sesuatu yang sepertinya berantakan dan tidak menyenangkan. Ya, seperti tembok yang dihancurkan, seperti pintu yang dibongkar dan dibuang. Mungkin seperti barang-barang yang lama yang Anda punya histori dan ternyata Anda harus membuangnya. Saudara, sepertinya itu kayak gitu, rasanya enggak enak. Itulah kenapa kita harus percaya, karena kita belum melihat hasilnya. Kalau orang sudah melihat hasilnya, Anda nggak perlu percaya lagi. Tapi karena kita belum melihat hasilnya. Kalau Ayub dikasih tahu, ya mungkin dia nggak perlu iman. Tapi dia perlu iman karena dia belum tahu endingnya kayak apa. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Hari ini kita nggak tahu Tuhan tuh mau pulihkan seperti apa. Kita butuh iman untuk mempercayai bahwa apa yang hilang itu akan diganti. Kita perlu mempercayai bahwa walaupun aku belum melihat tapi Tuhan sedang mengerjakannya. Walaupun aku belum melihat tapi aku tahu Tuhan akan melakukannya di waktu yang tepat. Itu butuh iman, saudara. Iman mempercayai bahwa Tuhan bekerja meskipun rasanya enggak ada apa-apa yang terjadi. Tahun lalu saya pernah khotbah di sini, khotbah tentang Elia. Kalau saudara ada pada waktu itu, saya khotbah tentang Elia yang berdoa minta hujan. Ya, ketika dia berdoa 7 kali, bujangnya disuruh naik turun, sampai akhirnya dikatakan ada awan sekepal tangan, tapi awannya masih kecil. Itu yang terlihat, makanya dia bisa bilang, tahukah Anda sebelum awan itu terlihat, ada sesuatu yang terjadi yang tidak terlihat. Apa itu? Air laut menguap, tapi nggak bisa terlihat. Tapi bukan berarti nggak terjadi apa-apa. Di dalam kehidupan kita, iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita percaya kepada karakter Tuhan. Dari tadi saya jelaskan karakter Tuhan begini begitu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ahli di dalam memulihkan dan dia mau memulihkan. Saudara, kita baca ayat lagi di Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan memulihkan kita, Anda akan tahu bahwa God is real. Tapi untuk melihat itu terjadi, butuh iman untuk itu terjadi. Apa yang membuat kita bisa pegang, punya iman adalah kita percaya firman Tuhan sudah mengatakannya. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menggantikan, Tuhan akan memperbaiki tembok yang rusak. Tuhan akan memulihkan hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini ayo sama-sama kita bangkit kembali. Kita beriman lagi. Di Yesaya 60 sejak akhir tahun ketika Pastor Philip menyampaikan visi tahun ini ya. Hampir setiap hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal sekian itu saya setiap hari. Setelah itu saya terus ulangi secara berkala. Saya baca lagi. Yesaya 60 saya baca lagi. Saya melihat ada banyak hal yang saya bisa doakan untuk itu terjadi karena firman Tuhan mengatakannya dan saya mau hidup di dalamnya. Saudara, di Yesaya 60 itu ditulis angkatlah ke mukamu dan lihatlah. Ya, ada banyak hal yang Tuhan menggantikan, Tuhan memulihkan. Saudara, Anda hidupi itu, Anda akan melihat itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika
pemulihan itu terjadi, sekali lagi mungkin di awal tahun ini ada hal-hal yang berubah. Jangan fokus kepada apa yang hilang, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang berubah, izinkan perubahan itu terjadi dengan sebuah iman bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan izinkan perubahan ini terjadi karena Tuhan menyiapkan yang lebih baik. Amin. Hubungan yang runtuh, mungkin kesempatan yang terlepas, mungkin hal-hal yang hilang di masa lalu. Firman Allah untuk Anda hari ini adalah Tuhan akan memulihkannya dan Tuhan akan melakukannya di waktu yang tepat. Amin.